Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah. Tentu saja masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah. Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita harus semangat di hari ini ya. Semangat dong live ini. Baik guru, dan alhamdulillah di samping kita insya Allah ada Ibunda Muri Handayani. Beliau akan memberikan inspirasinya atau ceritanya buat kita. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu yang ada di studio nih. Kasihan nih guru, baju udah cakep banget soalnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari majelis taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim An-Nur Desa Muslimin Kecamatan Cibitung, Bekasi. Dari Bekasi, Masya Allah, terima kasih ya udah sampai sini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan. Amin ya Robbal Alamin. Dan selain itu juga nanti akan ada berguru kita yang akan hadir. Di antaranya ada Ustadz Abil Ghifran, dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan nanti ada tema kita yaitu jika di dadamu terasa sempit. Baik, kita akan sedikit ngobrol dengan Ibu Muri Handayani. Benar ya Ibu Muri? Panggilnya Ibu Muri aja ya? Iya boleh. Baik, guru, ini seperti biasa pasti ada kisah-kisah yang menarik yang dialami oleh bintang tamu kita. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu apa sih yang akan dibagi sama kita yang insya Allah akan menjadi sebuah inspirasi buat kita, penyemangat buat kita, silahkan. Baik, terima kasih Wali. Saya ibu rumah tangga saja, ibu rumah tangga biasa saja sebenarnya ya. Ibu 2 anak, kemudian saat ini sedang menjalankan bisnis. Bisnis yang saya jalani ini bagian dari rasa dendam saya dengan masa lalu. Wah ya, saya anak supir angkot. Saya anak supir angkot, anak Betawi yang katanya kalau filmnya zamannya dulu anak Betawi ketinggalan zaman. Ya. Terus saya mau membuktikan nih anak seorang supir angkot bisa menjadi seseorang yang berguna. Nggak cuma buat keluarganya tapi untuk orang banyak. Masya Allah, dendam itu yang dari dulu kan kalau orang tuanya supir angkot, mama saya tukang gado-gado, itu kan kerjanya tuh nggak di rumah ya, kerjanya nggak di rumah. Jadi masa kecilnya aku tuh ngerasa kayak parentless ya, kalau zaman sekarang tuh kerennya ya, parentless gitu. Jadi orang tuanya nggak ada di rumah gitu karena sibuk berjuang luar biasa. Saya 5 bersaudara, jadi orang tua sibuk luar biasa. Tapi saya ngerasa sebagai seorang anak kesepian. Nah gitu ya, kesepian. Jadi dari kecil udah cita-cita gimana ya nanti kalau udah besar tuh udah punya anak, nggak mau ninggalin anaknya di rumah sendirian tapi harus tetap dekat. Nah saya pernah ngerasain kerja kantoran Bang Ali, tapi saya ngerasa kalau saya kerja kantoran nanti anak saya di rumah sama siapa ya gitu. Nah akhirnya udah deh resign, mulai-mulai coba jualan online. Jualan online? Jualan online. Oke. Sebenarnya tahun 2011 ini jualan online yang serius. 6 bisnis lainnya udah gulung tikar. Waktu resign udah kepikiran mau jualan online atau resign aja tos-tosan? Resign aja. Oh jadi belum kepikiran mau apa? Iya, jadi memang saat itu sebelum menikah sih sebenarnya, sebelum menikah. Jadi Ini mulainya 2011. yang seriusnya 2011 mulai bisnisnya, itu bisnis yang ke-7, yang lainnya udah gulung tikar lah, gagal lagi, tapi nggak boleh menyerah nih gitu kan ya. Tadi dendam sebagai orang Betawi harus sukses nih. Mantap. Seperti guru saya ini sebelah ya, orang Betawi harus sukses nih. Saya separuh Jawa. Sama kalau gitu saat gitu, jadi dari situ memperjuangkan dan alhamdulillah izin Allah berhasil di dunia fashion. Tapi saya ngerasa wah kalau cuma saya aja yang sendiri sukses kayaknya nggak seru nih gitu. Jadi saya membuka SBO, Sekolah Bisnis Online, dan ini ngajarin, sharing sama teman-teman para ibu rumah tangga lainnya. Ini suasana kelas ya? Iya. Iya. Ini sebelum pandemi kali ya? Ini sebelum pandemi. Nah ini kawan ya, ini seru banget, geng milenial Ustadz. Anak supir punya perusahaan, karyawan berapa? Sekitar 60-an. Jadi saya ngerasa amazing banget ya bisa mencapai titik ini, kayaknya bukan karena saya hebat, bukan, tapi karena Allah baik aja gitu. Allah baik aja, jadi transformasinya luar biasa. Ya jadi ada yang saya perjuangkan gitu. Baik, menuju perjuangan itu pasti ada naik turunnya. Nah pada saat down banget itu apa sih yang dilakukan?
Atau ada amalan atau apa yang dipegang sampai saat ini akhirnya tetap memotivasi? Kalau lagi down banget biasanya buka YouTube nontonin videonya Ustadz Yusuf Mansur. Oh, Masya Allah. Itu motivasi banget ya. Cari sesuatu nih kan, cariin YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur dan tanya sedekah gitu ya. Akhirnya mulai coba habitnya sedekah mulai dari yang kecil, dari yang ada. Kata Ustadz kalau nggak punya uang apa kek, centong kek, aku ingat banget tuh kalimatnya. Mau sampai centong kek apa gitu kan. Akhirnya saya praktek. Sedekahnya tuh kita rak, Ya Allah. baju, peralatan gitu kan ya. Nah ini kita bagi-bagiin seadanya kita aja Iya, gitu. iya. Gojek-gojek yang sekeliling kita, ayo Pak datang ke sini kayak gitu. Iya. Nah, Udah bisa sedekah yang bener gitu ya, yang bagus ya. ya pokoknya mulai dari yang Centong ada. disedekahin Centong sedekah. ngikutin Yusuf Mansur. Dulu mertua saya datang bingung, lah kemana nih piring-piring gitu. Ya Allah, disedekain guru. Kata istri saya, itu disedekahin masih kakak katanya. Ya Allah. Seperti itu, akhirnya sampai kita berusaha untuk rutin, kata Ustadz jangan tanggung-tanggung gitu ya, kalau pengennya apa 10%-nya kata Ustadz gitu kan. Oke deh ini kita cobain yang gede walaupun agak dredeg gitu kan ya, jadi kalau kita sedekah misalnya pesan beras 1 ton ya, gitu Ustadz, pesan 1 ton. Pesan gitu. beras 1 ton, oh Bu bukan 1 karung Bu, 1 ton. Gabruk. Dibagiin deh tuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau kita usahain apa yang sudah Allah kasih ke saya sampai titik ini dari dulu tuh kayaknya udah terlalu banyak gitu kalau bagi saya ya, terlalu banyak. Jadi ya sudah, ini sudah waktunya untuk saya sharing sama yang lain gitu. Dengan berbagi itu impactnya apa? Dengan berbagi itu dampaknya kayak hidup jadi lebih gampang kalau menurut saya ya. Dan rezeki itu bukan tentang dapat 10 kali lipatnya, 700 kali lipatnya, bukan, tapi banyak kemudahan. Kayak misalnya dapat karyawan yang baik gitu, dapat karyawan yang jujur. Bahkan yang paling dahsyat itu adalah ketika saya kan punya anak sambung. Selama 16 tahun itu nggak pernah lebaran bareng sama saya, sama ayahnya, suami saya gitu ya. Waktu itu saya yang paling gongnya adalah sedekah mobil, Ustaz. Mobil satu-satunya nggak punya lagi gitu ya. Allah, pernah sedekah mobil ya? Iya. Satu-satunya. Satu-satunya nggak punya. Dan saya nggak cerita ke orang tua gitu. Jadi apa ya, kita udah bingung karena uang udah nggak ada. Apalagi ya sedekah gitu ya. Terus kita sedekah mobil tuh satu-satunya. Dan saya pikir, kalau saya ngomong sama suami marah nggak ya? Ternyata izin Allah lembutkan hati suami, anak-anak. Dan kita jadi nggak punya mobil waktu itu. Terus apa yang terjadi ternyata sang anak sambung yang selama 16 tahun nggak pernah lebaran sama kita, terus telepon, ayah mau lebaran sama ayah dong katanya gitu. Allahu Akbar. Dan bagi saya itu yang paling ngerasain, Allah tuh luar biasa banget bisa ngerubah hati manusia. Baik, ini keajaiban dari sedekah ya. Dan pada saat kita sedekah maka kita harus paham pasti keajaiban akan datang. Baik guru, kita akan sikapi lebih jauh lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Abil Ghifran. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, puasa kita.